Sebagai salah satu pendiri Pradi, AAI dikenal dengan sebutan organisasi yang memiliki ciri khas yaitu kemesraan. Di usianya yang ke-33 tahun, AAI menelan pil pahit yaitu perpecahan. Dan karena perpecahan itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa ada sekat komunikasi antara saudara kandung AAI. Rasa rindu dan kebersamaan membuat kata rekonsiliasi kembali menyeruak. Saat ini berkali-kali berupaya untuk gagal dan berkali-kali dicoba juga. Akan tetapi saat ini ketiga ketua umum DPP AAI telah intens bertemu dan ada kata sepakat untuk rekonsiliasi tanpa syarat. Harapan rekonsiliasi ini terjadi tanpa syarat dan diharapkan resonansi rekonsiliasi ini akan sampai ke tingkat cabang, menjadi doa dari semua darah biru di seluruh penjuru bumi. Untuk membahas tentang bagaimana rekonsiliasi tanpa syarat itu, saya sedang bersama dengan abang saya, Devrizal Jamaris, Wakil Ketua Umum 4 DPP AI. Apa kabar, Abang? Ya, selamat sore Mbak Rizka, apa kabar? Sehat selalu. Salam buat pemirsa juga. Ya, walaupun kalau yang podcast pertama kita, Abang agak sedikit langsing. Mungkin kalau ini banyak liburan, jadi agak nambah, Bang ya. Bisa aja ya. Semoga Bang, langsing kembali. langsing kembali ya. Tapi nggak bisa, mau liburan. Oh iya, betul. Jadi pasti Abang akan semakin tambah Yang penting agak, sehat itu yang aja penting deh. sehat. Bang, Wakil Ketua Umum 4 ini membidangi apa? Penyumpahan ya? Oke, ya. Wakil Ketua Umum Bidang 4 itu mewakili bidang di bawah penyumpahan dan pelantikan advokat di lingkungan AI. Jadi untuk pelantikan dan penyumpahan itu ada satu sekjen dan juga ada satu kabit. Kabitnya Pak Reza Adriansyah. Kalau wasekjennya kalau nggak salah Pak Baso Farudin. Nah di tim kita ada sekitar hampir 10 orang lah gitu ya. Nah itu sudah berjalan, Bang ya? Sudah berjalan, kemarin kita baru saja melakukan pelantikan di DPC AI Bandung. Nah penyumpahannya ternyata kemarin rencananya Desember ini karena KPT-nya ada perubahan KPT ke Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, kita digeser jadi Januari. Nah penyumpahannya nanti di Januari. Berarti baru Bandung aja ya yang Baru Bandung. Nah, bergeliat gitu ya? DPP akan mengadakan mungkin insya Allah di tahun depan ya kita akan adakan kan ini tidak terlepas dari bidang pendidikan ya. Nah bidang pendidikan dia kan tersendiri lagi di bawah Pak Jandri ya. Bang Jos ya? Ya Bang Jos. Nah beliau nanti setelah hasil dari pendidikan dan ujian yang di bidang beliau baru nanti ke bidang kami gitu. Nah pada saat ini kami lagi menggodok juga draft rancangan peraturan organisasi mengenai tata cara pelantikan dan penyumpahan di lingkungan AI. Jadi Timur kan juga udah waktu itu Utara ya, Utara Timur juga udah PPA kan ya? Ya, tapi Pelantikan. belum pelantikan belum. Ya harus terhenti karena perpecahan ini, Bang ya? Ya itu saya. Itu sayangnya ya. Tapi insya Allah tahun 2024 nanti ya kita akan mengadakan untuk DKI. Target kita sih 2 kali ya untuk tahun depan mudah-mudahan. Oh DKI udah Ya pusat? belum. Ya untuk Jakarta semua gitu kan. Nanti yang di Jakarta digabung ke pusat tentunya kan. Jadi yang ngadain nanti itu konsepnya DPP bekerja sama sama DPC. Jadi DPC misalnya daerah nanti mungkin aja Makassar gitu ya. Kalau mereka sudah cukup syarat, berapa orang yang udah ikut pelatihan di sana, pendidikan di sana, terus nanti udah lulus, nanti masuk ke pelantikan dan penyumpahan, nanti itu bisa diadakan di sana. Kan nanti ya, kita sudah mengadakan kerjasama kan dengan KPT-KPT ya. Saat ini baru dengan KPT DKI dan KPT Bandung, Jawa Barat. Selain itu kemarin Rapimnas, Bang ya? Ya kemarin Rapimnas dan Rakernas. Dan Rakernas. Ya Rapimnas sehari sebelumnya, setelah itu dilanjut dengan Rakernas. Ada saran apa Abang waktu di Rapimnas kemarin? Dari Wakil Ketua? Ya kita dari bidang kita udah menyampaikan ya
program-program ya untuk yang akan dilakukan di Rapimnas dulu. Di Rapimnas kita menegaskan bahwa kita saat ini sedang mempersiapkan rancangan peraturan organisasi mengenai tata cara pelantikan dan penyumpahan di advokat di AI yang which is sebelumnya belum ada ya. Nah, itu yang mau kita sampaikan di dalam rapat ya. Kemudian di Rakernas itu juga kita sampaikan lagi itu bahwa kita akan lakukan pembekalan juga sebelum nanti ini melakukan pelantikan dan penyumpahan. Berarti di bawah abang ada bidang-bidang lain dong ya? Maksudnya yang berkaitan kayak Nggak ada cuma pendidikan. bidang pelantikan aja. Sopan. Nanti cuma kerjasama aja sifatnya dengan bidang pendidikan dan pelatihan. Kerjasama antar lembaga ya? Ya kerjasama internal kan. Bang, aku mau ke AI. Ya. Kan tidak terasa usia AI kan 33 tahun. Ya. Usia yang sudah cukup matang, bahkan sudah boleh dibilang agak tua ya, bukan belum tua. Belum tua lah. Karena kalau Bang Isma bilang 55 baru senior. Ya, 33 itu kalau di level perusahaan tuh manajer ya. Manajer ya. Jadi middle lah gitu. Middle ya. Nah, menurut Abang, apa pencapaian AI hingga saat ini selain perpecahan? Perpecahan itu pencapaian juga. Jadi gini, sebenarnya AI itu ya, saya kan masuk AI itu di zamannya Bang Humphrey ya. Sebelumnya saya anggota sebelum Bang Humphrey itu Bang Junifer ya. Kalau nggak salah saya lupa. Pak Denny Kalimang ya. Saya di zaman Pak Humphrey saya masuk jadi pengurus ya. Pak Humphrey jadi ketum ini dulu Pradi Jaksel Jakpus waktu itu kan. Tapi waktu itu dia juga ketua AI ya. Ketua AI. Berarti sebelum dipecah jadi 5 ya? Ya, betul. Nah, kemudian ya saya melihat yang terasa banget waktu zamannya Pak Humphrey ya, kita mendapat kepercayaan ya dari pemerintah untuk membantu TKI ya, waktu itu semacam bantuan hukum untuk TKI ya. Dan dapat muri loh. Dan dapat negara muri. Nah, itu pencapaian yang luar biasa buat AI ya. Pengabdian masyarakat sesuai dengan salah satu semboyan dari AI ya, pengabdian kepada masyarakat. Jadi selain itu ya pos-bakum di AI di daerah itu hidup gitu ya, dan itu bagi saya itu suatu pencapaian yang luar biasa, dan semoga ini perpecahan yang saat ini juga tidak menyurutkan prestasi-prestasi yang sudah dibuat, bahkan mungkin kita akan lebih lagi daripada yang sebelumnya. Dan melihat dari profil-profil yang sekarang pengurus AI, saya melihat kita punya potensi yang sangat besar untuk bisa go nasional, masih lebih nasional lagi, jadi center di advokat nasional ya, organisasi advokat nasional, dan bahkan bisa go internasional. Karena di kita ada ketum AKPI juga ya. Jadi WKU, salah satu WKU di ini kan, terus ada Dewan Raffles ya, Raffles tuh sekjennya AKPI, dia juga AI juga ya kan, belum lagi sekjen kita Bobby, terus banyak lagi teman-teman. Dewan Kehormatan juga betul, Dewan Kehormatan AKPI ya. Ya pokoknya banyak lah potensi-potensi yang sebenarnya tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh di dunia advokat ya, tokoh-tokoh muda sebenarnya. Belum boleh dibilang terlalu senior karena rata-rata umurnya belum 55. Ya, sebelum 55, dan saya melihat makin ke depan bisa lebih ini lagi, akan lebih moncer lagi gitu loh. Karena masih banyak peluang-peluang untuk masih bisa berprestasi di dunia advokat. Nah, ini potensi sumber daya AI. Saya tidak menjelekkan organisasi di luar AI, OA kita ya. Tapi di OA di luar kita kan mostly kan udah banyak yang sangat senior. Nah, di sini ini di tengah-tengah nih, middle up semua nih. Ini calon-calon yang akan di Rising Star ya. Di Rising Star tuh di bawah lagi. Enggak, ini kita udah dikatakan matang nih gitu kan. Matangnya lebih produktif lah. Masih punya usia produktif 10 tahun ke depan gitu kan. Yang menurut saya sih bakal jadi tokoh-tokoh advokat, pembaharuan advokat Indonesia. Mudah-mudahan di tangan kita ini nih ya. Ini wajah advokat bisa berubah. AI itu salah satu kekuatan sumber dayanya adalah
banyak advokat muda yang bernas yang bergabung di dalam organisasi kita. Sejauh ini walaupun kita pecah 3, ternyata tidak menyurutkan. Saya melihat ya dari pengurus-pengurus yang barusan dilantik di beberapa DPC di Jakarta terutama ya, dan di Bandung ya, saya lihat ya langsung. Itu terlihat bahwa yang masuk bergabung ke AI itu bukan advokat yang dalam tanda kutip bukan advokat kaleng-kaleng gitu. Mereka adalah anak muda yang berprestasi ya, Sudah punya punya kantor, hukum. ya kantor hukum dan berprestasi gitu. Yang diakui gitu. Jadi bagi saya ini suatu modal besar bagi AI ke depan. Dan saya lihat semangatnya beda. Nah, teman-teman ini advokat-advokat milenial ini punya apa ya? Punya feels, punya vibe yang berbeda. Mereka itu tidak lagi bicara masalah ya seperti ya senior-senior kita dulu yang mungkin egosentrisnya masih tinggi. Kalau kita lihat teamwork bekerjanya luar biasa kalau yang muda-muda ini, dan saya melihat ini harapan bagi AI, modal besar AI untuk bisa merubah wajah advokat Indonesia. Dan doa saya bisa jadi ini leading. AI akan jadi leading sebagai nasional. Dan ini adalah cara AI untuk mengkader para anggotanya, Bang. Betul. Jadi kaderisasi di AI Sudah berjalan ya. berjalan dengan baik. Dengan baik gitu loh. Saya melihat ya selama aktif saya 15 tahun terakhir di dunia advokat di AI, saya melihat ya, saya juga memulai kan dari bawah juga di AI ini gitu loh. Jadi pengurus 15 tahun belum tua loh. ya. Saya udah jadi advokat Karena belum 55, Bang. belum. Saya advokat tuh baru 23 tahun lah ya. Nah, tapi bergabung di AI itu baru 15 tahun lah. Jadi nanti kita tanya sama Bang Isma kenapa dia mencetuskan 55 gitu. Iya, betul. 55 kan usia pensiun. Sekarang bahkan diperpanjang Jokowi di 57 kalau nggak salah. Bang Isma 57 baru senior. Bang, AI kan dikenal sebagai advokat pejuang. Itu sudah terbukti waktu dari zaman kita tarik lagi benang merah bahwa AI pernah membela PKI waktu dulu Pak Gustav Korbobir dan Pak Yan Apul dan yang lainnya. Walaupun kita semua tahu ya mungkin ada kecelakaan sejarah di itu atau apa, cuman mereka melaksanakan tugasnya sebagai advokat dari AAI, yang gitu. Nah, balik maju lagi dengan Pak Hampre yang tadi abang sebutkan bahwa Pak Hampre pernah sukses besar di pembelaan tenaga kerja Indonesia dan itu dapat penghargaan di mana-mana ya. Yeah. Nah, itu menurut abang apa peran AI saat ini? Selain yang untuk masyarakat ya, selain ribut sama sesama saudara kandung ya kan, tapi ribut kita lebih elegan ya daripada organisasi yang lain. Ya, saya ngelihat sih semangat AI, pengabdian masyarakat AI ya dalam menegakkan hak asasi manusia. AI juga tidak membeda-bedakan masalah SARA ya, ras apa namanya suku, agama dan antar golongan ya. Nah, ini merupakan pengejawantahan dari apa ya? Fungsi advokat secara normatifnya gitu loh. Jadi AI tidak pernah lah, praktisi-praktisi AI tidak lari dari kita sebagai advokat. Kalau kita sebagai advokat itu memang kita membela hak asasi manusia. Itu apanya? Nalurinya advokat itu harus ke situ. Normatifnya advokat itu memang itu intinya. Kenapa ada pembela? Ya konsep pembelaan dalam hukum itu karena hak asasi manusia. Ini bagian pengejawantan dari, kalau jauh ke belakang, ini pengejawantan dari Magna Carta gitu kan, dari piagam HAM gitu ya. Ya kan, kalau zaman kerajaan, zaman apa dulu kan orang dihukum ya kan nggak ada ini. Pokoknya kalau dia tanpa salah kata raja, ya dihukum. Itu zaman feodalisme itu kan. Nah justru advokat itu, lahirnya advokat itu, pembela itu, sebenarnya kan nggak ada dalam konsep hukum zaman lama itu ya, zaman feodalis gitu kan. Nggak ada konsep pembela. Nah, konsep pembelaan itu muncul kan ketika abad pertengahan dan ketika apa namanya penghormatan terhadap hak asasi manusia muncul. Magna Carta kan dilahirkan di Inggris itu 12 tahun 1200-an kan. Disitulah muncul
nilai-nilai penegakan hukum hak asasi manusia. Mulai muncullah konsep due process of law, ya kan? Due process of law, bahwa seseorang itu harus dihukum sesuai dengan aturannya gitu ya. Ada prosedur yang berlaku. Jadi kalau ada pun orang dia pembunuh atau apa, kalau cara menghukumnya nggak benar ya salah juga kan gitu loh. Proses hukum yang benar itu menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan. Jadi tujuan hukum itu ada kepastian dan keadilan di situ. Ya. Jadi saya melihat AI ya, teman-teman di DPC, saya lihat Jakarta Pusat, mereka menjalankan Abang terus Jakarta kok. Pusat kan? Ya, menjalankan terus kok. Terakhir saya lihat Nahot dan kawan-kawan juga melakukan pembelaan terhadap orang-orang Pro bono. pro bono ya. Kalau di Jakarta Pusat, pro bononya 10, Ya. untuk membiayai pro Saya bono dulu 1. waktu saya juga sekretaris Jakarta Pusat, waktu zaman Pak Astro Girsang jadi ketua Jakarta Pusat, saya kan sekretarisnya. Kami juga melakukan perkara pro bono itu ada sekitar 5 perkara lebih deh. Banyak perkara pro bono yang kita tangani gitu. Saya punya pengalaman waktu itu ada seorang karyawati yang dipidana, dilaporkan oleh perusahaannya. Padahal ternyata di balik itu ada kisah cinta segitiga dengan atasan gitu ya. Kemudian atasannya marah, ya dilaporin pidana dengan ini. Itu kita merasakan tuh suasana pro bono, bagaimana betapa masyarakat kecil itu akses hukum kepada akses akses pembelaan terhadap masyarakat kecil itu sangat penting. Karena kalau kita ngomong masalah hukum itu lebih mahal biayanya daripada biaya kesehatan sebenarnya, ya kan? Coba orang kalau kena masalah hukum bisa bertahun-tahun kan, ya kan? Ya sama, mungkin lebih mahal daripada biaya dokter gitu kan. Nah, dengan ada konsep pro bono, bayangkan masyarakat kecil terbantu sekali. Kalau enggak kan, kalau kita nonton sidang-sidang perkara pidana di pengadilan negeri gitu kan, yang banyak istilahnya terdakwa-terdakwa yang tidak didampingi pengacara, itu kan udah kayak mesin lah gitu. Ya salah ya, ketok salah, nggak ada kesempatan pembelaan ya. Nah itu bukan hanya di negeri kita aja, even Amerika pun juga menghadapi itu. Tapi konsep akses bantuan kepada akses bantuan hukum kepada masyarakat di Amerika mungkin lebih benar. Di kita sih sebenarnya aturannya sudah ada, tapi ya penerapan di OA-nya masih belum terlalu maksimal. Di kita kan konsep laporan pro bono itu kan wajib ya, tapi faktanya di lapangan diterapkan nggak mau, kan nggak juga. Nah itu yang mungkin kita coba untuk ke depan. Karena kalau tanpa itu ya masyarakat kecil tidak pernah bisa dapatkan keadilan. Karena dan itu termaktub juga di Undang-Undang Advokat pasal 24 betul. tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma itu. Iya betul. Dan itu kan wajib ya. Ini agak sedikit mau bergeser dikit memang. Kan advokat kerap dipandang sebelah mata. Hal ini terbukti dengan sering sekali advokat terseret-seret oleh kasus hukum. Dalam hal ini obstruction of justice. Bagaimana Abang memandang hal ini? Ya, sebenarnya obstruction of justice itu pisau bermata dua. Kalau nggak ada pasal obstruction of justice, itu juga nggak bagus. Obstruction of justice itu kan yang penting bagaimana menerapkannya ya. Karena begini, ya satu sisi kan advokat memang punya hak imunitas pasal 16 ya kan. Tapi dengan keterangan harus ada itikat baik dalam menjalankannya kan gitu kan. Nah, namun obstruction of justice ini pun juga nggak boleh serampangan juga diterapkan oleh jaksa ataupun polisi ya, penegak hukum lah gitu. Karena ya kalau disalahgunakan juga membunuh satu sistem hukum ya, sistem pembelaan ini kan bagian dari suatu sistem hukum ya, sistem peradilan gitu ya. Kalau pembelanya kemudian diberangus dengan obstruction of justice gitu kan, maka tujuan hukum itu juga tidak tercapai, due process of law-nya juga jadi masalah gitu. Nah itu memang melihatnya tidak mudah ya, kasuistis. Cuman dalam penerapannya nggak boleh serampangan.
obstruction of justice menurut saya perlu, karena nggak boleh juga kan orang udah dapat hak imunitas terus bisa berbuat semena-mena kan gitu kan. Makanya sebenarnya hak imunitas pun dibatasi dengan asal dijalankan dengan etika baik kan. Nah ini yang menjadi apa namanya kunci bagi advokat. Maka advokat yang profesional itu harus menjalankan profesi ini ya sesuai dengan aturan dan etika. Nah, etika itu penting, gitu loh. Maka disitulah pentingnya etika, Ya. kode etik gitu. Tapi berkaitan dengan hal yang tersebut ya, tadi kan kadang-kadang dipolitisir atau apapun itu namanya Bang ya, terkait dengan pertanyaan di atas, apakah saya bisa mengkaitkan kondisi itu karena organisasi yang pecah-pecah? Kalau menurut Abang? Ya, ini kaitan kode etik dengan kondisi dengan ini. Kadang-kadang advokat diseret-seret Ya, ke ini dipandang sebelah mata lah, itu karena organisasi terpecah-pecah. betul. Jadi ya itu, ya ini menjadi concern kita dari dulu ya gitu ya, bahwa sebenarnya ya namanya kalau kita bersatu kan orang juga melihat kita nggak bisa sebelah mata ya kan. Dengan kita terpecah-pecah begini, maka profesi lain bisa menganggap kita sebelah mata. Pak Yusuf Kalla dulu waktu apa ya? Waktu kampanye tahun berapa tuh Pak JK itu 2004 ya, Pak 2009. Dia sempat ditanya sama Indra Sanun Lubis almarhum. Ini kan OA terpecah-pecah Pak, katanya kan. Itu menurut Bapak gimana cara advokatnya sama saya? Tahu nggak Pak, dipermalukan kita oleh jawaban orang yang non hukum. Anda kan advokat itu orang awam hukum bertanya pada Anda bagaimana menyelesaikan masalah. Anda harusnya sebagai problem solver, penyelesaian masalah. Masa advokat nggak bisa menyelesaikan masalah antar mereka sendiri gitu. Nah itu, sebenarnya kita nih egosentris kita di dunia advokat ini malah jadi kontraproduktif menurut saya, sehingga melemahkan kita di tengah masyarakat. Kalau kita pecah banyak begini kan bagaimana masyarakat bisa pegang siapa yang layak kan gitu. Nah ini butuh kesadaran ini ya untuk melakukan ini. Kita terlepas dari nggak tahu lah ini fenomena yang terjadi di negara kita atau gimana ya, negara berkembang. Di sini gampang banget organisasi itu pecah-pecah gitu loh. Fenomena yang saya amati beberapa tahun terakhir ya, Atau saya kan memang juga aktif di organisasi di luar advokat ya. Saya juga aktif di HMI, saya aktif di Kadin. Saya merasakan bagaimana HMI, tapi untung nggak sampai pecah gitu ya. Tapi akhirnya terpecah juga, ada berdiri sempalan-sempalan juga namanya, macam-macam lah gitu kan. Di Kadin sendiri juga pernah ada dualisme gitu kan. Nah, kecenderungan ini saya melihat karena ini pola sosial politik orang Indonesia ya. Ya kayaknya banyak orang yang merasa kalau udah punya modal besar, punya ini, ya dia mau jadi ketua. Nah, ini semangat mau jadi raja-raja kecil muncul. Nah, padahal gitu ya. Padahal tidak semua tujuannya kan untuk politis. Kalau di organisasi politik mungkin wajar ya. Nama orang politisi kan mencari kekuasaan tujuannya kan. Nah, kalau kita di organisasi advokat ini sebenarnya apa gitu? Sebenarnya kan advokat tuh kunci saya perhatikan dari organisasi advokat yang ada di luar. Sebenarnya organisasi advokat tuh tugasnya tuh hanya bagaimana bikin pendidikan yang bagus, menghasilkan kaderisasi yang bagus, ya. Terus penegakan kode etik. Dua itu sebenarnya peran organisasi advokat. Padahal tugasnya cuma dua itu sebenarnya. Kalau kita mau pakai politik juga kita nggak ada daya tawar politik. Kita bukan parpol kan. Jadi kita juga nggak ada pengaruh di proses politik ya, tapi lebih kepada kalau saya lihat sih maaf ya sampai menuduh siapa-siapa gitu kan ya, artinya kan ini egosentris individu-individu aja gitu kan. Jadi baru punya dikit udah langsung pengen. Ya itu bukan hanya di dunia advokat ya, tapi di hampir fenomena di Indonesia lah. Ya. Nah tapi ya saya nggak tahu ya, ini proses kali ya berdemokrasi ya menuju Indonesia lebih ke depan, mudah-mudahan lebih baik lah. Dan sekarang yang sedang berjalan itu menuju ke perpecahan yang sesungguhnya adalah Ikatan Notaris Indonesia udah dua. Ya makanya ini kan ujung-ujungnya apa? Mudah-mudahan kita seperti AI, kesadaran mulai muncul dan itu termasuk cepat.
Kalau dibiarkan berlarut-larut lama, itu udah gengsi untuk melanjutkan lagi. Tapi mumpung semangatnya sama, saya luar biasa. Saya angkat topi sama ya 3 orang ini ya, Arman sama Ketum Arman, Bang Palmer sama Ketum Ranto gitu ya, mau menanggalkan ininya karena merasakan juga apa akhirnya setelah kita begini kemesraan itu temanya kan kemesraan. Ini jadi terganggu, Pak. Bariska. Ini terganggu dan gak nyaman gitu kan. Akhirnya merasakan gak nyaman. Sebenarnya kan DNA kita tuh satu. Karena kita nggak ada tujuan politis sebenarnya di AI ini. Kita melihat bukan orang-orang yang mau, kita murni. Kalau di AI ini banyak kan tuh advokat murni. Saya nggak tahu di organisasi advokat yang lain mungkin banyak yang ada relasi dengan partai-partai kan gitu. Kalau kita kan enggak. Nah ini bedanya kita. Walaupun Bang Humphrey pernah di partai, tapi nggak pernah membawa AI ke partai. Itu saya sangat hormat sama Bang Humphrey sebagai senior, tidak mau merusak rumah AI dengan kepentingan politik. Apalagi kepentingan politik itu kan pragmatis, sesaat. Saya tidak menyindir yang lain, enggak ya. Tapi ya, itulah saja. Karena organisasi advokat itu intinya ngurus anggota. Kita kan merasakan ya, organisasi kayak AKPI kayak apa, ngurusin anggota udah. Saya di HKHPM ngurusin anggota kok. Dan begitu juga di Bar Association-nya Singapura. Nggak ada tuh yang namanya, orang malas tuh nolak tuh menjadi ketua. Karena ngapain gitu kan, ngurusin orang kan gitu loh. Malah nolak. Di situ orang, kalau bisa nggak jadi ketua, kok kan gitu. Ya kan? Saya perhatikan begitu. Makanya yang jadi ketua-ketua itu benar-benar senior di situ. Artinya, jadi dia bisa ngurusin orang. Itulah. Nah, ini hakikat ini yang mungkin orang ngelihat organisasi itu sebagai mainan politik, ya mungkin bakal begitu jadinya. Bisa bawa gerbong gitu Bang. Iya, padahal kan ya mungkin itu salah satu motivasinya. Padahal kalau di AI saya lihat karena nggak begitu, makanya muncul semangat mau berrekonsiliasi lagi. Nah, ini bagus karena memang DNA kita sama, yaitu apa? Praktisi, bukan politisi. Kalau mau jadi politisi, ya silahkan masing-masing, tapi kita nggak di rumah kita. Gitu. Ini advokat itu kan harus ya sebaiknya kan independen dari pilihan, karena kita kan harus membela semua kepentingan. Kalau kita ada ibarat bahasa ininya udah punya nomor punggung kata orang, susah kita kan gitu. Ya kan? Kita kembali bahas AI lebih dalam lagi. Abang kan mengikuti bahkan setiap momen AI suka dan duka juga abang rasakan juga, termasuk kemarin pecahkan kita sedih banget ya. Dan abang juga mengetahui bahkan ikut langsung untuk melihat dan ya saya SC waktu Munas Bandung itu. Tapi bukan SC yang dihujat-hujatkan Bang. Nggak tahu juga. Belum ya. Pokoknya saya bagian dari tim SC waktu itu. Ya. Menurut abang apakah masih optimis AI bisa? Oh, saya melihat dari rekonsiliasi yang terjadi, yang rapat-rapat rekonsiliasi yang per-3 orang ketum ini, saya sangat optimis ya. Maka di Rapimnas kemarin ini kan dibahas kan bahwa rekonsiliasi is a must dan sudah jadi komitmen dari Ketum Arman, ya kan? Dan ini menurut saya angin perubahan yang bagus lah di AI itu segera bisa, mudah-mudahan 2024 ini terwujud. Kita kasih kado ulang tahun untuk AI ya. Kado terbaik. Tanggal 27 Juni. Ya mudah-mudahan sih ya menjelang itu ini bisa rekonsiliasi bisa terjadi. Ini kan selagi diupayakan terus ya, betul. Tapi yang penting nggak menutup komunikasi, itu bagi saya ada sesuatu yang luar biasa. Nggak pernah tertutup komunikasi antara mereka bertiga. Bahkan kemarin kalau nggak salah Bang Palmer sempat pakai video call kemarin kan ngucapin selamat Rapimnas kita. Jadi menurut saya sih arahnya udah bagus, semangatnya udah sama. Berarti sudah ada kerinduannya itu untuk sepertinya begitu. Saya dengan Pak Johannes Raharjo juga kenal kan. Pak Johannes sempat ngomong secara personal kita harus satukan lagi lah. Dan saya juga semangatnya sama gitu kan. Jadi kalau melihat begini, mudah-mudahan sih
arah ke situnya sangat optimis lah. Tapi bukan bermaksud untuk mengorek luka lama nih Bang. Tapi kita mau bicara infrastruktur AI itu udah sebenarnya udah usang dan tidak perlu dibahas, tapi aku mau mengingatkan teman-teman juga bahwa infrastruktur AI dulu rusak. Infrastruktur dimaksud apa nih? Administrasi kita itu kan carut marut dari dulu, kita tidak tertib. Banyak senior-senior yang mengatakan bahwa kita tidak tertib, AI tidak tertib. Dalam konteks itu ya pendaftaran, pendaftaran dan sebagainya, legitimasi organisasi di Kemenkumham ya pendaftarannya ya. Nah, apakah kalau menurut sampai bermuara-muara ke gugatan PT UN yang kemarin? Ya kan? Sebenarnya gini, simpel aja. Kalau saya membalik mau nanya, ya kan? Kalau misal organisasi nggak pecah tiga, ada nggak masalah itu? Saya rasa nggak ada. Jadi masalah ini muncul karena ada jadi tiga masing-masing mengklaim siapa yang lebih legitimate untuk mengakui untuk pengakuan suatu organisasi itu legitimate atau tidak. Tentu akan mengusul siapa yang paling diakui oleh pemerintah melalui pendaftaran di Kemenkumham kan itu. Maka muncullah gugatan-gugatan ini. Waktu kita belum pecah, waktu belum ya satu ya mau telat juga daftar selama nggak ada yang dan bisa dibicarakan. Ya selama tidak ada yang mengganggu gugat di antara kita, ya itu mungkin bisa diselesaikan kan, itu cuman masalah waktu aja kan, masalah. Dan karakteristik AI juga itu selesai ya. di pada intinya gini lah, persoalan legitimasi pendaftaran di Kemenkumham itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada perpecahan, itu aja. Di perpecahan inilah yang membuat masing-masing mengklaim siapa yang paling legitimate kan, pemerintah, itu aja. Tapi proses mencari legitimate tadi itu Bang, yang sekarang skor 2-0 kan, skor ya aku katakan skor. Tapi bicara rekonsiliasi, apakah perkara gugatan di TUN itu adalah momentum untuk AI rekonsiliasi tanpa syarat? Itu udah nggak penting lagi ya. Kalau rekonsiliasi terjadi itu kan hanya mungkin sebagai bagian dari sejarah yang pernah terjadi di negara kita, bahwa udah pernah nih ada masalah soal legitimasi kan gitu kan. Tapi kan ketika udah bersatu lagi, tentu itu bukan lagi suatu problem. Ya kan kita akan masuk ke suatu ini baru nanti ya, rekonsiliasi kan menghasilkan ketua baru, mungkin kita akan munas baru gitu kan. Nah itu udah kita anggap masalah lagi. Dan ya kan? Harusnya dikubur aja lah ya. Iya, kan itu kan putusan TUN itu kan hanya menjelaskan si ini yang lebih pendaftarannya lebih diakui, kan cuma itu aja. Itu kan bentuk pengakuan dari Kemenkumham aja. Itu kan registrasi aja sifatnya. Sifatnya formalitas, bukan substansi dari organisasinya, kecuali SK-SK itu menyebabkan pembubaran organisasi. Nah itu lain, itu substansi kan sifatnya. Ini kan yang formalitas saja. Jadi kalau udah bersatu, ya itu bukan hal yang dibahas lagi. Udah selesai itu gitu. Tapi dari ketiga ini aku mau tanya sepengetahuan Abang, 3 ketua umumnya kan sudah bersepakat, walaupun hanya verbal kan. Oke, kita rekonsiliasi tanpa syarat. Ya. Nah, artinya proses hukum di TUN harusnya berhenti. Buat apa lagi? Kalau udah bersatu udah nggak penting lagi siapa yang menang siapa enggak di TUN, itu kan nggak perlu harus dieksekusi lagi, karena nanti kita akan mengeksekusi hasil yang rekonsiliasi yang baru. Ya kan, hasil rekonsiliasi yang baru mungkin bentuknya nanti akan diadakan lagi munas bersama. Mungkin di antara yang 3 ini saya dengar kan tidak akan maju lagi, ya ada ketua baru terpilih, ketua baru itu daftarkan lagi hasilnya udah. Jadi yang ini udah selesai. Ya kan? Jadi udah selesai. Nah, satu hal mungkin saya tambahkan ya. Kalau memang terjadi rekonsiliasi di tingkat nasional nanti, di tingkat atas, ya, ini perpecahan 2 tahun ini telah melebar ke DPC kan. Dan saya berharap ya, nanti rekonsiliasi itu dilakukan, kemudian dibentuklah semacam task force atau Kopokja dari tiga unsur ini gitu kan. Nah, mereka nanti bekerja untuk melakukan rekonsiliasi di daerah gitu loh. Rekonsiliasi di daerah tentu akan lihat case by case, karena masing-masing daerah case-nya tentu nggak akan sama. Nah,
nanti mungkin akan dilakukan satu apalagi apa namanya semacam penyatuan atau bagaimana ya mungkin akan dibikin caretaker atau bagaimana yang penting nanti dilegitimasi lagi melalui suatu munas lagi kan bukan munas muscap lagi kan gitu loh, muscap loop misalnya kan. Nah bagaimana yang kemarin udah lakukan muscap gitu atau tapi kan ada juga yang belum muscap ya mungkin aja nanti yang belum muscap masuk jadi ngurus ini dia membubarkan diri sendiri kalau dia sukarela atas dasar ini atau diadakan lagi muscap loop gitu kan. Berarti akan ada peleburan anggota dong? Iya bisa itu salah satu formulanya ya kan bisa begitu. Jadi nggak akan sama mungkin setiap daerah kasusnya beda-beda. Nah itu muscap itu Pokja itu kan terdiri dari unsur masing-masing ini dari Bang Palmer, dari Ranto, dari Ketum Arman gitu kan. Jadi dari 3 unsur itu nanti akan menghimbau DPC-nya kan. Nah ini yang lebih capek nanti kan abang dan teman-teman di DPP itu bagaimana cara meyakinkan para cabang bahwa ayo kita pulang ke rumah gitu. Itu dengan tiga ada 3 unsur tuh bukan hanya dari kita aja, dari unsur Bang Palmer dan unsur Ranto ikutan. Jadi mereka masing-masing membujuk orang-orangnya dia yang di DPC daerahnya lagi untuk bersatu gitu. Kan semangatnya udah sama. Ini ibarat kayak merger lah, udah biasa lah di dunia bisnis kan merger di pusat misalnya kan. Itu kan bahkan di daerah kan bisa merger juga. Mau nggak mau kalau pusatnya ada satu, masa daerahnya pecah, ya kan nggak lucu, ya kan? Ya. Menurut saya sih kalau udah 3 unsur itu terlibat, pasti daerah itu juga mau. Pasti gitu. Patsun ya, ke atas lah ya. Iya, ini bukan suatu big deal lah menurut saya. Yang penting itunya dulu, rekonsiliasinya terjadi dulu di pusat gitu loh. Kalau daerah itu insya Allah bisa lah. Ya, selama dilibatkan tiga orang-orang ini dari Bang Palmer menyerukan lah orang daerahnya untuk nyatu lagi kan. Nah menyatukan ini kan macam-macam nanti apakah tinggal direkonsiliasikan aja, ada juga mungkin harus bikin muscap loop lagi gitu kan. Itu lihat kasuistis, nggak bisa disamakan. Ya. Nah last question Bang, apa harapan Abang untuk AI di usianya yang ke 33 tahun? Selain rekonsiliasi apa gitu? Usia 33 untuk organisasi advokat di Indonesia sudah cukup matang, sangat matang mungkin ya. Tapi belum tua Bang ya? Iya belum tua. Dan pada saat ini AI mempunyai potensi luar biasa, apakah praktisi hukum muda yang berprestasi ya di tingkat nasional dan internasional. Dan saya melihat AI bisa menjadi organisasi advokat yang profesional ke depan ya. Yang mengedepankan profesionalitas, penegakan kode etik. Jadi saya rasa doa saya sih bagaimana nanti AI ini bisa jadi leading organisasi advokat di Indonesia. Harapan saya itu menjadi leading. Dan kaderisasi berjalan Bang ya sekarang. Ya. Terbukti dengan banyaknya kabit atau apa yang muda-muda. Ya. Yang muda bukan hanya sekedar muda, tapi yang muda yang bekerja ya dan berprestasi dan mau menyisihkan waktu untuk berorganisasi gitu ya. Jadi berorganisasi bukan hanya sekedar kongko, tapi menghasilkan produktif ya, menghasilkan pemikiran-pemikiran lunas dan hasil kerja yang bermanfaat bagi profesi maupun bagi masyarakat dan negara gitu. Oke. Terima kasih Abang waktunya. Terima kasih ya. Selamat sore. Sore.